Bayangkan penduduk suatu negara berubah seiring waktu. Itulah yang dijelaskan oleh model transisi demografi. Model ini menunjukkan bagaimana angka kelahiran dan angka kematian berubah seiring perkembangan suatu negara. Model ini punya 4 tahap. Awalnya angka kelahiran dan angka kematian sama-sama tinggi, artinya penduduknya tidak banyak bertambah. Bayangkan seperti ember bocor. Air masuk, yang berarti kelahiran, dan keluar, yang berarti kematian, dengan kecepatan yang hampir sama. Ketika negara-negara semakin maju, banyak hal berubah. Kesehatan membaik dan lebih sedikit orang meninggal muda. Namun, angka kelahiran tetap tinggi. Ini menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cepat. Indonesia, negara kepulauan yang luas, telah mengalami transisi yang menarik ini selama beberapa dekade. Mari kita jelajahi bagaimana model ini berlaku untuk perjalanan unik Indonesia. Dulu, Indonesia mengalami angka kelahiran dan angka kematian yang tinggi. Ciri khas tahap pertama. Keluarga memiliki banyak anak, tetapi banyak yang tidak bertahan hidup sampai dewasa. Usia harapan hidup rendah. Kemudian datanglah perbaikan dalam perawatan kesehatan dan sanitasi. Angka kematian turun, terutama di kalangan anak-anak. Penduduk Indonesia mulai tumbuh pesat. Periode ini sesuai dengan tahap kedua dari model. Saat ini, Indonesia berada di tahap transisi selanjutnya. Angka kelahiran menurun, meskipun tetap lebih tinggi daripada di negara maju. Keluarga memiliki lebih sedikit anak karena pendidikan, dan keluarga berencana menjadi lebih mudah diakses. Pergeseran demografis dari angka kelahiran dan kematian yang tinggi ke angka lebih rendah memiliki implikasi yang substansial bagi profil kesehatan Indonesia. Hal ini membawa kita pada konsep transisi epidemiologi. Model transisi epidemiologi menggambarkan bagaimana pola penyakit berubah seiring perkembangan negara. Dulu, penyakit menular adalah penyebab kematian utama. Contohnya penyakit seperti kolera dan TBC. Seiring dengan membaiknya sanitasi dan layanan kesehatan, penyakit menular ini menjadi kurang mematikan. Orang-orang hidup lebih lama. Namun, muncul tantangan kesehatan baru. Ini seringkali terkait dengan gaya hidup, seperti penyakit jantung dan kanker. Indonesia sedang mengalami pergeseran ini. Meskipun penyakit menular masih menjadi perhatian, penyakit tidak menular sedang meningkat. Lebih banyak orang sekarang meninggal karena penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Transisi epidemiologi ini terkait erat dengan perubahan demografis yang terjadi di Indonesia. Mari kita pahami bagaimana kedua konsep ini saling terkait. Seiring bertambahnya usia penduduk Indonesia dan bertransisi ke tahap selanjutnya dari model transisi demografis, beban penyakit tidak menular kemungkinan akan terus meningkat. Ini menghadirkan tantangan dan peluang. Indonesia perlu memperkuat sistem layanan kesehatannya untuk mengatasi kebutuhan kesehatan yang terus berkembang ini. Ini termasuk mempromosikan gaya hidup sehat, meningkatkan akses ke perawatan berkualitas, dan memperkuat program pencegahan penyakit. Memahami transisi ini membantu kita merencanakan masa depan. Dengan berinvestasi dalam perawatan kesehatan dan pendidikan, Indonesia dapat memastikan masa depan yang lebih sehat dan lebih sejahtera bagi penduduknya yang terus bertambah.